Oke, contoh yang pertama yaitu 2/3 dikali 7/3 ditambah 1/3. Di dalam operasi hitung campuran ini ada beberapa operasi hitung, yaitu perkalian dan penjumlahan. Maka yang kita dahulukan adalah perkalian, sehingga 2 kali 7 hasilnya 14. Ini yang kita kerjakan terlebih dahulu. Kemudian 3 kali 3 hasilnya 9 ditambah 1/3. Sesuai dengan aturan saat penjumlahan pecahan, yaitu jika penyebutnya tidak sama, maka kita cari KPK-nya terlebih dahulu, atau pakai cara yang seperti anak-anak sudah pelajari. Kita buat 2 seperti ini. Kita tulis dulu 14/9 dikali penyebut pecahan lainnya, yaitu kali 3 kali 3. Sama, ini juga 1/3 dikali penyebut lainnya, yaitu 9. Kita cari 14 dikali 3 yaitu 42. 9 dikali 3 27 ditambah 1 kali 9 9. 3 dikali 9 27. Kita tambahkan 42 ditambah 9 51/27. Ini belum termasuk bilangan yang sederhana, maka harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Dari hasil ini tadi kita sama-sama bagi 3. 51 bagi 3 hasilnya 17. 27 bagi 3 hasilnya 9. Ini sudah termasuk bilangan yang paling sederhana. Jika kita ingin ubah bilangan pecahan biasa ini ke dalam pecahan campuran, maka kita buat 17 dibagi 9. Hasilnya 1. Sisa berapa? Yaitu sisa 8/9. 9-nya dari mana? Dari sini. Jadi 17 dibagi 9 adalah 1, sisanya 8/9. Untuk soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. 1/8 ditambah 3/4 dibagi 1/3 sama dengan, ada tanda tambah penjumlahan, ada operasi penjumlahan, ada operasi pembagian. Maka yang kita dahulukan adalah operasi pembagian, sehingga 1/8 ditambah 3/4. Di dalam operasi pembagian, langkahnya adalah pembagian jadikan perkalian, maka 1/3 akan berbalik menjadi 3/1. Pembagian ubah jadi perkalian, 1/3 akan berubah menjadi 3/1. Dalam operasi hitung pembagian dalam bentuk pecahan, maka adalah bilangan setelah tanda bagi harus dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Sehingga kita selesaikan. 1/8 ini masih menggunakan, di sini ada penjumlahan dan perkalian, tetap perkalian lebih dahulu. 3 kali 3 hasilnya 9. 4 kali 1 hasilnya 4. Sekarang tinggal operasi penjumlahan.
belahan. Maka seperti tadi kita panjang 1/8. 1/8 dikali penyebutnya 4 dikali 4. Yang ini 9/4 dikali penyebut lainnya yaitu 8. 1 kali 4 hasilnya 4. 8 kali 4 32 ditambah 9 kali 8 72. 4 dikali 8 32. Penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan atasnya. Ini tetap 32. 4 ditambah 72 hasilnya 76. Kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 4. Anak-anak mau bagi 2 dulu boleh. Sampai bilangan atau hasil yang paling sederhana. Sehingga 76 bagi 4 hasilnya 19. 32 dibagi 4 hasilnya 8. Kita buat jadi pecahan campuran. 19 dibagi 8 hasilnya 2. Sisanya 2 kali 8 kan 16. Masih sisa berapa sampai 19? Sisanya yaitu 3 per penyebutnya 8. Jadi 19 bagi 8 itu hasilnya 2. Karena bilangan 8 kali berapa yang mendekati 19, yaitu 8 kali 2. Kalau 8 kali 3 sudah kelebihan. 2 hasilnya 8 kali 2 16. Ya, sedangkan yang diminta adalah 19. Maka sisanya 3/8. Baik, materi selanjutnya yaitu pemecahan masalah yang berkaitan dengan bilangan pecahan. Di sini ada contoh yang pertama. Pak Catur membeli daging sapi sebanyak 15 kg. Sebanyak 1/3 bagian akan digunakan untuk membuat bakso dan 1/6 bagian digunakan untuk membuat sate. Berapa kilogram sisa daging sapi Pak Catur? Baik, kita lanjutkan. Dari soal tadi kita tulis dulu yang diketahui. Apa saja tadi yang diketahui? Yang diketahui yang pertama adalah jumlah daging sapi. Jumlah daging sapinya ada berapa? Jumlah daging sapi itu ada sama dengan 15 kilogram. Kemudian ada lagi. Nah, daging sapi ini akan dijadikan untuk bakso. Berarti daging sapi untuk bakso. Daging sapi untuk bakso. Untuk bakso berapa tadi? Berapa bagian? Adalah 1/3 bagian dari daging sapi. Kata 1/3 dari bagian berarti 1/3 dikali 15. Kemudian untuk daging sapi itu juga untuk sate. Maka kita tulis daging sapi untuk sate. Berapa bagian dari 15 tadi? Yaitu 1/6 bagian dari 15. Dari soal itu berarti kita dapat simpulkan dalam kalimat matematikanya soalnya, yaitu 15 kilo yang ditanya adalah sisa ya. 15 kilo dikurangi 1/3 kali 15 karena dikurangi untuk bakso dan dikurangi lagi untuk sate. Satenya berapa? 1/6 kali 15. Kita hitung sama dengan yang kita kerjakan di sini ada pengurangan, perkalian, pengurangan dan perkalian. Maka perkalian ini kita kerjakan. Tulis dulu 15 dikurang 1 kali 15, 15. Ini sebenarnya ada persatunya ya. Sebenarnya ini ada persatu, tetapi tidak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi kalau tidak ditulis sebenarnya bawahnya penyebutnya adalah 1. 1 kali 15, 15.
per 3 kali 1 sebenarnya, jadi 3 dikurang 1 kali 15 per 6. Dari hasil ini kita dapat kerjakan, kita samakan dulu penyebutnya. 15 ini sebenarnya tidak berdiri sendiri, tetapi 15 per 1. Sekarang kita lihat, ada penyebut 1, 3, dan 6. Maka KPK dari 1, 3, dan 6 adalah berapa? 6. Kita tarik garis panjang 6. 6 dikali 1. Saya ulang, 6 dibagi 1. Maaf, bukan dikali tapi dibagi. 6 dibagi 1 hasilnya 6 dikali 15. 15 dikali 6. Berapa? 6 kali 5, 30. 6 kali 1, 6 tambah 3, 90. Maka hasilnya 90. Tanda kurang. 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. 2 kali 15. Hasilnya 30. Dikurang 6 dibagi 6. Hasilnya 1 dikali 15. Maka hasilnya 15. Tinggal 90 dikurangi 30 dikurangi 15. 90 kurangi 30 berarti hasilnya 60. 60 dikurangi 15. 0 kurang 5 nggak bisa. 10 kurangi 5, 5. Ini sisanya tinggal 5. 5 kurangi 1, 4. Berarti jawabannya 45 per 6. Kita jadikan pecahan campuran. 45 bagi 6 hasilnya 7. 7 kali 6 itu adalah 42. Berarti sisanya 3 per 6. 3 per 6 masih bisa disederhanakan? Masih. Kita sama-sama bagi 3. Maka hasilnya 7. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Jadi 15 dikurangi 1 per 3 dikali 15 dikurangi 1 per 6 dikali 15 hasilnya 7, 1 per 2. Kesimpulannya jadi sisa sapi milik Pak Catur. Jadi sisa sapi milik Pak Catur adalah 71/2 kilogram.